dikasih oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Yes.
pujian yang kami nyanyikan di pagi ini Tuhan, kami terlalu percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar, karena Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang akan memampukan kami, yang akan memulihkan kami, yang akan membawa kami kepada perkara-perkara yang ajaib. Karena kami percaya kesukaan Tuhan itu melakukan keajaiban. Mari Bapa, di pagi ini kami rindu firman berbicara kepada kami. Mari sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan pesan-Mu bagi kami di pagi ini, agar setiap jemaat yang pagi ini hadir, mereka mendapatkan rema dari Tuhan, sehingga ketika mereka pulang dari ibadah di pagi ini, mereka tidak akan sama lagi. Mereka mengalami pembaharuan, mereka mengalami pemulihan, mereka diberkati Tuhan. Dan kami percaya berkat Allah turun atas setiap kami, tanpa terkecuali. Semua yang pagi ini hadir diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tiada apa-apanya, dan Roh Allah Kau bekerja di pagi ini. Kami menyerahkan sepenuhnya jatah pemberitaan firman-Mu. Engkau yang ambil alih sepenuhnya, Roh Kudus. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur. Mari yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, shalom. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa. Coba tangan kanan kirimu katakan, hari ini hari yang luar biasa, Allah kita dahsyat. Iya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara, pagi ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan untuk mimbar ini saya bisa menyampaikan firman. Dan kita bersyukur saudara, di bulan ini kita masuk tema yaitu diurapi untuk bekerja. Ya, dan kalau Anda lihat di sebelah kanan Anda ada tulisan di sana, ada terpampang sebuah kalimat yaitu hidup dalam pengurapan. Ya. Dan ini yang memang akan kita tangkap, ini yang akan kita bahas ya di pagi ini, tentang bagaimana kita hidup di dalam sebuah pengurapan. Katakan amin. Ya. Coba kita kanan kiri dulu. Kita harus hidup dalam pengurapan. Kita harus hidup dalam pengurapan. Ya. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan tema yaitu pentingnya pengurapan dalam dunia kerja. Kalau beberapa hari yang lalu ya ada disampaikan di mimbar ini tentang bagaimana pengurapan itu sangat perlu bagi orang-orang percaya untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Tapi pagi ini kita akan belajar ternyata pengurapan Allah itu tidak hanya untuk kita dapat melayani secara maksimal, tetapi saya yakin Tuhan memberikan pengurapan kepada anak-anak Tuhan supaya kita juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Bahkan di dunia kerja. Ya. Nah, saudara, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Mari kita akan baca ayat ini, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ayat ini menyatakan bagaimana setiap apa yang kita miliki, apa yang kita dapat nikmati, Anda bisa makan, Anda bisa minum dalam segala jerih payah, artinya dalam setiap apa yang kau lakukan, yang kau kerjakan. Ingat baik-baik, semua itu pemberian Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini kita bisa bekerja, Bapak Ibu, baik Anda yang sudah berkeluarga, tadi pagi sebentar ada anak Tuhan di tempat ini yang berkata, iya Pak, kalau dia belum punya banyak kebutuhan. Iya, kalau yang masih muda-muda belum banyak kebutuhan Bapak Ibu. Tapi kalau yang sudah berkeluarga tentu berbeda.
Ya, kebutuhannya jelas jauh lebih banyak, betul nggak? Ya, tapi siapapun kita, percayalah bahwa kalau hari ini di era sekarang ini Anda masih bisa bekerja, Anda masih bisa mencari nafkah, baik yang muda, baik yang sudah berkeluarga, percayalah itu semua karena kasih karunia Allah dalam hidup kita. Itu pemberian Allah, bukan karena kekuatan kita. Dan kita harus bersyukur. Ternyata Tuhan memberi kita kesempatan untuk dapat bekerja. Katakan amin. Nah, seorang yang bernama C.S. Brown, dia seorang psikiater, sudah berkata seperti ini, bahwa kerja itu sesungguhnya merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Betul kan? Ya. Sadar atau tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sebagai manusia, bekerja itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita. Dan ternyata bekerja itu penting, katakan amin. Jadi Tuhan tidak mau di antara kita ada orang-orang yang malas, katakan amin. Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang bekerja, katakan amin. Dan betapa sangat luar biasa di tengah situasi hari-hari ini tidak mudah, Bapak Ibu. Dunia ini penuh dengan kompetisi. Slide selanjutnya. Dunia ini penuh dengan persaingan, ya, baik di dunia bisnis, di dunia kerja, Bapak Ibu, di dunia pendidikan, apapun segmennya. Kita lihat hari-hari ini orang begitu luar biasa. Mereka ada di dalam sebuah konteks persaingan, ya. Maaf kata, dulu zaman saya sekolah, Bu, beda dengan zaman sekolah hari ini. Zaman dulu kita kalau sekolah nggak ada yang namanya bayar uang gedung inden dulu. Zaman hari ini, coba Bapak Ibu, Anda yang menyerahkan anak Anda, mempercayakan kepada sekolah-sekolah swasta. Anak saya dari kecil sekolah swasta, Bapak Ibu, sampai hari ini kuliah juga di sekolah swasta. Ya, jadi zaman sekarang sudah inden dulu. Ya, belum lulus, belum wisuda, harus daftar dulu. Kalau enggak nanti masuk gelombang ketiga, katanya. Artinya terlambat untuk bisa dapat kursi, ya, di sekolah itu. Ya, saudara, kenapa? Memang hari ini dunia pendidikan juga bersaing. Kalau nggak cepat-cepat nggak dapat, ya. Apalagi kalau di sebuah kota sekolah Kristennya sedikit, waduh, ini persaingannya begitu kuat, ya. Saudara, di tempat kami di Kota Semarang, sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah swasta yang Katolik, baik Kristen, mereka bersaing dalam soal harga uang gedung, harga uang sekolah, persaingan ketat, pakai diskon-diskon, pakai jalur prestasi, betul, japres istilahnya. Kalau japres A sekian, japres B sekian. Inilah dunia kita hari ini. Kita tidak bisa memungkiri, Bapak Ibu, kita ada di dunia kerja di mana kita ada di dalam sebuah kompetisi, di dalam sebuah persaingan. Nah, sebab itu mari kita ketika menghadapi perkara ini, ya, bahkan dunia di mana kita kerja sekarang ini, mungkin hari ini dan hari selanjutnya, di tahun-tahun ke depan, kita tidak akan pernah tahu. Apalagi sekarang ini sudah masuk di era digital, Bapak Ibu. Bahkan di kuliah-kuliah swasta sudah membuka mata kuliah digital bisnis. Di Semarang sudah ada BINUS, sekolah BINUS itu masuk di Semarang, Pak. Itu yang daftar mata kuliah digital bisnis, Pak, itu 4.000 coba. Wah, peminatnya luar biasa. Kenapa? Itu bukan era kita ya, Pak Yosef ya. Kita sudah generasi lama. Anak-anak muda seperti ini, mereka semua berlomba-lomba ingin tahu apa itu digital bisnis, digital marketing. Karena memang ini eranya. Kita hidup di dunia digital. Dan nanti ke depan dunia kerja akan masuk di era seperti ini. Persaingannya lebih ketat, ya, kinerjanya makin cepat. Dan mari generasi muda hari ini, Anda harus mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2030 ke depan. Itu nanti sudah jauh lebih maju daripada hari ini.
Nah, gimana yang generasi tua? Bilang kanan kiri, biarin. Nah, kita kan sudah generasi tua Bapak Ibu ya. Ngapain kita ikut-ikutan? Mau sudah usia sudah lansia Bapak Ibu ya. Yang penting kita bisa nutul WA, sudah cukup. Ya, bisa komunikasi, bisa video call, udah senang ya. Tapi anak muda dituntut hari-hari ini untuk tahu semua ya, aplikasi-aplikasi, bagaimana cara menggunakan ya media digital, media sosial ya. Kalau memang ini eranya ya, bahkan hari-hari kita tahu beberapa perusahaan gulung tikar ya, perusahaan garmen salah satunya itu di Semarang juga mengalami penurunan income. Kenapa? Karena kalah dengan apa yang namanya bisnis online. Iya, sudah membayangkan jual pakaian sekarang ya gak mudah. Kenapa? Kalah dengan yang online, jauh lebih murah, ongkirnya murah. Ya, semua pakai online. Sudah, bahkan teman saya kemarin yang biasa bekerja di dia adalah pengantar orang Bapak Ibu. Ya, dulu katanya dia punya pelanggan tuh 30 Bu. Sekarang cuma 10 katanya. Loh, kemana yang 20? Gak mau beli koran lagi katanya. Kenapa? Ya karena sudah digital semua. Ya, sudah ada detik.com, apalagi ada media-media yang lain bisa meliput berita-berita Bapak Ibu. Ya, karena memang ini eranya digital. Buku-buku juga semua serba digital sekarang. Ya, ini memang eranya sudah berubah. Nah, sebab itu mari kita harus sadar bahwa dunia kita ini ada di dalam sebuah kompetisi. Tapi jangan takut bahwa yang membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya itu adalah anointing. Saya ulangi, yang membedakan orang percaya dan yang tidak percaya adalah pengurapan. Katakan amin. Dan pengurapan ini itu diberikan kepada kita di perjanjian baru ini. Kalau di perjanjian lama itu hanya orang-orang tertentu yang diurapi, betul? Anda kalau baca Alkitab di perjanjian lama itu hanya raja, imam dan nabi. Ini 3 posisi ini, mereka orang-orang yang spesial yang mendapatkan anointing dari Tuhan. Raja, nabi dan imam. Tapi di zaman kita ini perjanjian baru, setiap kita anak-anak Tuhan, orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang namanya pengurapan. Karena apa? Karena kita ini milik Yesus, katakan amin. Dan kita memiliki Yesus, katakan amin. Kalau hidup kita milik Kristus dan kita punya Kristus, maka Anda adalah orang-orang percaya yang akan menerima pengurapan di era sekarang ini. Dan pengurapan yang Tuhan berikan itu unlimited. Katakan amin. Allah kita itu tak terbatas Bapak Ibu. Jadi pengurapan Allah atas setiap kita, siapapun Anda dan saya, Anda akan mengalami pengurapan yang tidak terbatas. Dan saya mau katakan di pagi ini, orang-orang yang diurapi Tuhan akan menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Bilang kanan kiri sama. Kalau kau diurapi, bilang, kalau kau diurapi, kau akan beda. Amin. Kau akan beda. Bukan masalah apa yang melekat pada tubuh kita, pakaian kita, mungkin gelang kita. Bukan itu maksud saya. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda, bukan dari sisi fisik, tetapi dari sisi kapasitas kita. Kita akan menjadi orang-orang yang makin luar biasa. Dalam sebuah konteks kapasitas kita itu akan terus Tuhan tambahkan. Tuhan terus tambahkan. Katakan amin. Karena apa? Ada pengurapan dalam hidupnya. Ada pengurapan Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu penting hari ini, mari orang tua doakan anak-anak agar anak-anakmu diurapi Tuhan. Doakan generasimu agar mereka generasi yang diurapi Allah. Amin. Mari Anda juga berdoa bagi dirimu sendiri. Anda juga akan menjadi orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya.
Dan ini waktunya kita harus sadar bahwa tanpa pengurapan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kita butuh apa yang namanya anointing itu, dan pengurapan itu penting. Katakan amin. Jadi jangan sampai kita menganggap ini hal yang buat apa pendeta pengurapan? Aku tidak butuh pengurapan. Saudara, kita ini butuh diurapi Tuhan. Karena hari-hari ini Roh Kudus ya dicurahkan, Roh Kudus bekerja di era sekarang ini untuk menolong setiap kita. Katakan amin. Roh Kudus ada di tengah kita untuk memberikan kekuatan, power, ya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang diurapi dan berbeda. Keluarga Anda akan berbeda. Anak-anakmu akan berbeda. Bukan saja dalam konteks pelayanan, tapi di dunia kerja Anda akan luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tangkap ini pagi ini, kebenaran ini, betapa pentingnya pengurapan dalam dunia kerja. Karena kita nanti akan jadi orang-orang yang berbeda. Nah, kita akan belajar secara cepat pagi ini. Ada 3 poin. Mengapa pengurapan itu penting di dalam dunia kerja? Perhatikan baik-baik. Apapun hari ini Anda punya bisnis, Anda bekerja apapun, maaf kata, mungkin Anda bertanya, Pak, saya hanya jualan keripik tempe. Oh, nggak masalah. Pak, saya hanya jualan bubur ayam. Nggak masalah. Tidak ada yang terlalu hina di dalam setiap pekerjaan kita. Amin. Ya, jadi Anda yang mungkin jualan di pasar nggak terlalu hina kalau dibandingkan dengan mereka yang kerja di kantor. Setiap orang punya kapasitas lain-lain, tapi Tuhan bisa mengurapi kita dalam pengurapan yang terbatas. Di dalam setiap segmen hidup kita, Tuhan sanggup bekerja. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Anda percaya atau tidak? Ini sedikit saya buka kisah kehidupan seorang anak Tuhan. Orang tuanya hanya seorang pemulung, memungut sampah-sampah, botol-botol bekas, kaleng-kaleng yang tidak berguna. Tapi tidak ada yang pernah tahu anaknya semuanya lulusan S2. Halo? Hanya pekerjaannya pemungut kaleng-kaleng, Bu. Halo? Kalau dibandingkan orang di kantor, lebih keren yang mana, Bu? Kalau di kantor dong, ya kan? Naiknya mau mobil, kerjanya pakai AC. Ini pemulung harus bekerja keras, ya. Tapi rupanya anak-anak beliau ini lulusan S2, Bu. Keren kan? Dan kedokteran. Bukan sembarangan anak-anak mereka. Mereka lulusan sekolah kedokteran dan mencapai prestasi di posisi sarjana S2. Wow, saya kagum. Ini anak Tuhan. Orang tua ini orang tua Kristen, anak-anaknya juga anak Tuhan, dan mereka diurapi Tuhan. Amin. Anda mau berhasil? Anda mau luar biasa? Mari dengar firman di pagi ini. Yang pertama, mengapa pengurapan itu penting di dunia kerja? Karena yang pertama, pengurapan memampukan kita menjadi berhikmat. Katakan berhikmat. Yuk kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Nanti tolong Lewi bacakan ayat ini. Lewi, saya minta baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16. Lalu kemudian Mas Samuel, mana Mas Samuel? Tolong Mas Samuel bacakan 1 Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 27. Mulai dari Lewi dulu. Mari Kak Lewi. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. Firman Tuhan, pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Ya, lalu silakan Pak Samuel. 1 Raja-Raja 3 ayat 24. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. 25. Kata raja, pedanglah anak yang hidup itu. Pegahlah anak yang hidup itu menjadi 2,
Dan berikanlah setengah kepala yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Terus, Maka kata perempuan mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ayat 28 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika seluruh orang Israel mendengar yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Betapa luar biasa di zaman Raja Salomo hidup. Ada sebuah kasus, ada dua wanita, Bapak Ibu, wanita sundal yang berebut anak. Singkat cerita, ini wanita yang satu bilang, ini anak saya. Wanita yang satu bilang, ini anakku juga. Bingung kan? Ini anak ini siapa? Coba kalau seandainya kita berada di posisi atau diperhadapkan dengan peristiwa seperti ini, bukankah ini tidak mudah, Bapak Ibu? Ada kasus dua wanita yang merasa memiliki anak itu. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk dapat menyelesaikan perkara ini? Saudara, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mudah dibutuhkan apa? Hikmat. Dan Raja Salomo adalah raja yang memang ini raja dari awal dia memerintah, dia tidak minta apapun kecuali apa yang namanya hikmat. Coba dibuka 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 10. Mari Ibu yang di depan tolong bacakan Ibu. Ibu yang di depan saya, Ibu yang siapa namanya? Ibu Niken. Niken ya, mari Ibu Niken. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 10. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Luar biasa, adalah baik di mata Tuhan. Saya berharap di pagi ini, sebagaimana Salomo meminta apa yang namanya hikmat, dan itu dipandang Tuhan adalah perkara yang sangat istimewa dan itu baik. Mari di pagi ini jemaat Tuhan, kita butuh yang namanya hikmat. Katakan amin. Dalam hidup kita butuh hikmat, terutama juga di dalam kita bekerja. Kita butuh hikmat, saudara. Mengapa? Karena memang di dunia kerja kita akan menemui banyak tantangan. Di dalam kita bekerja kita akan menghadapi banyak persoalan. Siapapun kita tidak bisa menghindari akan adanya masalah-masalah yang akan muncul saat kita bekerja. Dan kalau ini tidak bisa diselesaikan, tentu ini akan menjadi hal yang sangat membuat kita akan sedih. Kita juga akan stres. Ya kenapa? Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kalau ini tidak bisa terselesaikan, saudara, ada banyak orang yang tidak mampu dan tidak bisa memecahkan masalah karena mereka tidak punya hikmat dari Tuhan. Dan orang yang diurapi itu berbeda. Karena orang yang punya pengurapan Allah, dia akan diberi hikmat untuk menimbang segala sesuatu, untuk memecahkan masalah-masalah yang pelik. Dan hikmat itu mampu untuk kita dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan solusi. Oleh sebab itu mari di zaman modern ini, saudara, bukan kita ini kekurangan informasi, tetapi kita ini justru overload informasi. Ya, Anda bisa lihat hari-hari ini overload, semua informasi yang masuk ke kita itu
Dan kadang ini bikin kepala kita mungkin bisa pusing, mana yang benar, mana yang tepat, mana yang salah, mana yang benar. Karena informasi begitu banyak. Bahkan hari-hari kita ini sudah terkenal dengan istilah apa yang namanya hoax, betul? Wah, jangan-jangan informasinya nggak benar. Wah, jangan-jangan informasinya menipu. Nah, saudara, di dalam segala hal, terutama dalam dunia kerja, hari-hari banyak terjadi dunia kejahatan di sekitar kita. Kalau kita tidak punya hikmat, maka kita juga akan bisa kena dampak dari apa yang hari-hari ini terjadi. Di setiap perusahaan, di berbagai kalangan, ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka tidak pernah menyadari ternyata butuh apa yang namanya hikmat Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, kalau memang kita ada kekurangan hikmat, mari kita minta kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu sumber hikmat. Katakan amin. Jadi mari hari ini setiap kali kita membutuhkan hikmat, Anda minta hikmat. Seperti Salomo, dia minta hikmat, dan Allah itu suka dengan orang-orang yang permintaannya itu berkaitan dengan hikmat. Dan oleh sebab itu sudah di Kolose pasal 1 ayat 9, bagaimana Rasul Paulus berkata, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Saudara, kita ini butuh hikmat. Tapi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah memiliki akan perkara ini. Pengurapan hanya turun bagi mereka yang berelasi dengan Tuhan. Katakan amin. Anda akan terima anointing kalau Anda suka berdoa. Anda akan terima pengurapan kalau Anda suka membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Makanya setiap kali Anda bangun pagi, ingat baik-baik, tolong ini dengar baik-baik. Biasakan atau disiplinkan diri kita. Setiap kali kita mau melakukan apapun di dunia kerja di mana Anda dipercaya Tuhan ditempatkan di mana Anda bekerja, mari setiap bangun pagi masuk kamar, tutup pintu, berdoa, minta pengurapan Allah. Katakan amin. Minta hikmat Allah supaya sepanjang hari di mana engkau bekerja, engkau akan diberi urapan itu, dan engkau akan punya kemampuan yang berbeda dari rata-rata orang, karena engkau diberi apa yang namanya keistimewaan, yaitu engkau diurapi dan engkau punya hikmat yang datang dari Allah. Katakan amin. Engkau punya hikmat dari Allah sehingga engkau bisa membuat keputusan yang tepat, memecahkan masalah dengan benar, engkau bisa mengatasi masalah yang rumit. Padahal mungkin engkau orang biasa, tapi Allah itu luar biasa, akan melakukan hal-hal yang luar biasa karena kita diberi hikmat, karena kita orang yang diurapi Allah. Betapa penting hikmat, betapa pentingnya pengurapan, karena itu yang akan membawa kita menjadi orang tua yang berhikmat untuk anak-anak kita, menjadi generasi yang punya hikmat untuk kita melakukan apapun. Apalagi hari-hari ini sudah ada tengah persaingan yang ketat, butuh hikmat, karena hikmat ini akan membuat kita menangkap sesuatu dari Tuhan. Kita akan memiliki apa yang namanya ide-ide baru. Itu namanya hikmat. Katakan, tidak semua orang bisa diberi ide, gagasan, ide, inovasi-inovasi. Itu semua dari Allah. Katakan, dan hanya orang-orang yang diurapi, mereka diberi hikmat untuk coba bilang, ting gitu bilang. Apa saudara? Ting gitu ya. Ada hikmat. Wow, aku menemukan sesuatu. Bagaimana pisang gorengku ini akan tambah laris? Amin dong. Amin ya. Aku menemukan hikmat Allah. Ya, bagaimana aku bisa diberkati Tuhan. Ya. Nanti saya akan saksikan bagaimana saya waktu pandemi kemarin itu betul-betul perjuangan buat saya. Nanti saya akan saksikan itu di poin yang kedua. Yuk kita masuk ke poin yang kedua.
Pengurapan itu memampukan kita menjadi berhasil. Yuk kita buka Daniel 6 ayat yang ketiga. Bapak yang pakai baju kotak-kotak di belakang, ayo Pak. Dengan hormat saya minta baca Daniel 6 ayat 3. Lalu Mazmur 27 ayat yang ke-7. Bapak yang kotak-kotak di belakang sekarang di belakang sana. Ya, Bapak Mazmur 27 ayat 7. Kalau Bapak yang ini Daniel 6 ayat 3. Mari Pak silakan. Daniel pasal 6 ayat ketiga firman Tuhan, membawa mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dibunuh. Wah, luar biasa. Lalu Mazmur 27 ayat 7. Mazmur 27 ayat yang ke-7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 19. Ayatnya mungkin bukan itu maksud saya. Mazmur 20 berapa itu 27 ayat yang ada yang dikurangi 19. Oke, nanti kita akan cari ya. Nah saudara, perhatikan baik-baik bagaimana di ayat-ayat ini kita lihat Daniel di zaman itu. Daniel dipercaya raja untuk menduduki sebuah posisi. Bagaimana dia berada di sebuah posisi yang atas, karena dia ini ternyata menduduki posisi melebihi daripada wakil-wakil raja. Ada 120 wakil raja, dan Daniel diangkat menjadi 3 pejabat tinggi yang membawahi wakil-wakil raja di kerajaan Raja Darius waktu itu. Hebat gak Daniel ini? Bagaimana Daniel ini adalah salah satu orang kandidat. Dia 3 tokoh pejabat tinggi yang membawahi orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini tanda bagaimana Daniel pada waktu itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa bukan? Bagaimana Daniel ini dipakai Tuhan menduduki posisi yang penting. Karena Daniel ini ternyata adalah orang yang memiliki roh yang luar biasa, spirit of excellence, katakan amin. Ini namanya pengurapan. Orang-orang yang diurapi, yang memiliki spirit of excellence, maka dia akan menjadi orang-orang yang berbeda. Dan kita lihat Daniel adalah salah satu anak muda orang Yahudi di zaman itu. Dia adalah anak muda yang dibuat Tuhan berbeda, di mana ia ada di posisi penting. Itu artinya Daniel menjadi orang yang berhasil. Siapa di pagi ini yang ingin Anda menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil? Angkat tangan. Siapapun Anda, saya berdoa pagi ini, jangan berkecil hati. Di mana engkau bekerja, di mana Tuhan tempatkan engkau di kantor, apapun bisnis yang ada di tangan Anda, kerjakan, lakukan, tapi ingat, Anda harus ada di dalam pengurapan Tuhan. Supaya apa? Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Keripikmu sukses, amin. Pisang gorengmu sukses, ya. Orderanmu akan naik pesat. Terus ada pemasukan. Ini kamu akan bertambah, terus bertambah. Karena apa? Engkau orang yang dibedakan Tuhan. Orang dunia mungkin hari-hari mengalami banyak persoalan, tapi Anda diberkati dan diberkati. Tapi ada kalanya Bapak Ibu, ada kalanya kita sebagai orang yang percaya,
Kita ini ada kalanya, ada saat dimana kita, mungkin orang berkata kita ini gagal. Mengapa? Kadang jujur, anak Tuhan itu kadang kala difitnah, betul? Kadang kala anak Tuhan mungkin dikenai sesuatu yang membuat dia harus mengalami tanda petik kegagalan. Bagi orang dunia itu kegagalan. Tapi percayalah, kalau Anda hidup dalam pengurapan, Anda orang benar, Anda akan tetap diberkati. Mungkin orang dunia berkata engkau gagal, tapi engkau tidak melakukan kesalahan karena engkau dikenai perbuatan oleh orang-orang yang jahat yang membuat engkau difitnah, kemudian engkau di-PHK. Tapi percayalah, ketika engkau mengalami hal ini, tunggu saat dan waktunya orang yang diurapi akan dibedakan Tuhan. Ketika engkau kehilangan sesuatu, tapi Tuhan akan memberkati engkau apa yang jauh lebih baik dari apa yang dahulu. Saya mengalami Bapak Ibu. Saya mengalami. Bagaimana saya difitnah, tapi Tuhan tidak tutup mata. Karena saya tidak melakukan kesalahan, tapi hari ini saya berkata, Tuhanku itu dahsyat. Hari ini saya mengalami hal yang lebih daripada yang lalu. Bahkan apa yang saya dapatkan di hari yang lalu itu tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan hari ini. Mengapa? Karena Tuhan tahu kita ini orang yang benar, dan kita orang yang diurapi, orang yang terima pengurapan tetap akan diberkati dan berhasil. Katakan saudara, dunia mungkin mencoba dengan segala kepandaian mereka. Mereka punya keahlian, punya skill, punya relasi, punya hal-hal yang bisa mereka andalkan. Saya beritahu, itu dunia. Tapi anak-anak Tuhan punya relasi dengan Tuhan. Katakan, dunia boleh punya relasi yang banyak, tetapi anak Tuhan tetap berbeda karena kita itu ada dalam pengurapan Allah. Percayalah, orang-orang dunia mereka memakai segala macam cara untuk mencapai sesuatu, untuk meraih sesuatu. Karena yang mereka kejar adalah kekayaan, ketenaran, popularitas, kesuksesan, tapi dengan cara-cara dunia. Tapi anak Tuhan itu berbeda. Mungkin Anda hari-hari ini tampaknya biasa-biasa, tapi suatu kali Anda akan luar biasa. Karena anak Tuhan akan tetap dibedakan. Perjalanan kehidupannya akan terus naik dan terus naik dan terus naik. Kalaupun ada di saat lembah, akan ada di suatu posisi kelak akan ditinggikan Tuhan. Ingat peristiwa Yusuf? Bukankah Yusuf pernah mengalami ada di posisi lembah? Lalu Yusuf diapakan dulu? Difitnah oleh tak tepat. Ini tak tepat kata Potifar. Tapi tidak pernah menyangka, justru dari ruang gelap penjara itulah Tuhan memunculkan dia untuk menjadi seorang pangeran yang dipakai Tuhan untuk memberkati Mesir dan memberkati bangsa-bangsa. Dan dia menjadi anak muda yang diurapi dan berhasil. Di usianya yang 30-an dia sudah menjadi orang yang luar biasa. Ya. Mengapa? Karena ada pengurapan. Seperti Daniel diurapi, dia berhasil. Makanya di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima dan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini orang-orang dunia. Mereka mengandalkan tadi yang apa saya katakan, kepandaian, skill, kepintaran, apapun yang mereka miliki, mereka merasa mampu. Tapi itu orang dunia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi lihat anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Coba dibaca 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang membuat kita berbeda. Ketika kita ada di dunia kerja, Anda ada di dalam pengurapan, Anda mengandalkan Tuhan, Anda benar-benar sadar apa Tuhan Anda tidak mampu, maka di tengah keterbatasanmu, Allahmu yang tak terbatas akan melakukan hal-hal yang tak terbatas. Yang sudah katakan, amin. Percaya Tuhan kita bisa melakukan kapasitas yang jauh lebih mampu, lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Saudara,
Waktu pandemi, jujur waktu itu kan nggak bisa buat apa-apa kecuali yang di rumah ya Bu. Ya, pandemi kan PSBB, nggak bisa kesana kemari di rumah, ya ada pembatasan. Waktu itu jujur saya masih di posisi belum pelayanan seperti ini Bu Gembala. Saya di rumah nggak bisa buat apa-apa kecuali saya hanya bisa duduk diam dan minta hikmat Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya pendeta nggak pernah kerja Bapak Ibu, tapi tiba-tiba saya ini ya lihat YouTube Bapak Ibu ya, karena sekali kan di era digital waktu sudah ada digital di YouTube ya. Saya lihat bagaimana cara membuat donat. Buat donat? Saya nggak pernah jujur pegang yang namanya mixer, putar-putar mixer, nggak pernah serius. Tapi hari itu saya lihat YouTube tiba-tiba Tuhan kasih apa? Ping, apa tadi? Ping itu, nah hikmat itu. Ada sebuah perkataan, bikin donat. Amin. Saya lihat donat di apa? Jericho. Ya, enak-enak ya Jericho ya. Ada apa Bu? Rasa apa? Strawberry, apa? Keju, coklat, apa lagi? Almond, apa lagi? Tiramisu, wah kacang, wah macam-macam. Waktu itu saya mikir, apa saya bisa bikin donat seperti Jericho? Ya, gimana caranya? Saya lihat YouTube Bapak Ibu. Oh, pikirannya seperti ini, tepungnya sekian, komposnya begini, cara buatnya begini. Coba. Apa terjadi Bapak Ibu? Saya coba Bapak. Sampai ke toko bahan-bahan kue Pak, saya beli semua bahan-bahan. Oh, kalau bikin yang rasa coklat, caranya begini, dicelupkan. Tapi gak dijilat ya, dicelupkan. Lalu wah rasanya seperti ini. Ternyata saya coba Bapak Ibu. Bener. Pertama kali apa? Gagal. Batak, waduh, wah gak gendang ini. Gimana nih Tuhan? Bikin pertama kali sudah, waduh, modalnya habis untuk bikin donat tapi nggak jadi Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Apakah menyerah? Tidak. Minta hikmat Tuhan, terus belajar, minta pengurapan, dan terjadilah apa yang namanya sebuah proses. Ingat, keberhasilan itu sebuah proses bagi orang-orang yang tidak menyerah dan mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong urapi tanganku bisa bikin donat seperti Jericho. Betul Bapak. Secara otodidak, gak ada yang ngajari Bu, saya belajar sendiri. Pokoknya udah, kemarin oh ini salah isi, coba saya kasih ini, betul, jadilah donat Bapak Ibu. Dan donatnya empuk, enak. Dan saya mulai kasih gelis gitu, gelis coklat, gelis avokat, kasih kacang taburi almond. Saya jual Bapak Ibu, waktu itu saya jual 6 pieces ya, 6 buah donat. Saya kasih kemasan dus begitu, itu seharga 35.000. Dan ternyata setelah saya posting di WA Bu, laris manis Tanjung Kimpul. Wah luar biasa. Lalu tiba-tiba saya nggak nyangka dari teman ke teman, enak-enak Pak Pendeta, wah donat kok sama dengan donatnya Jericho? Jangan begitu, masa sih? Iya Pak, nggak kalah sama Jericho. Saya bilang ya nggak sama lah, itu pabrik itu punya mesin, ya kadar minyaknya sudah lebih rendah. Punya saya masih ada minyaknya Bapak Ibu ya, karena kita nggak pakai peralatan canggih. Tapi minimal kalau dimakan gigit itu empuk, enak Bu. Ternyata waktu itu saya di pandemi dapat orderan bikin donat 600 buah. Wah, kaget saya Bu. Pak mana dapat bikin kan 600 ya? Lah ini dia. Gua lagi pakai apa waktu itu? Ada tahu? Saya kerja dari jam 12 malam Bu sampai jam 12 malam lagi. Cukup ya menyita waktu karena nggak ada peralatan, hanya pakai mixer 1 pilih yang kecil. Kalau bisa bayangin di depan saya Pak, itu ada 20 adonan Pak yang siap untuk dibuat. Jadi mangkok-mangkok itu ya ada di depan saya. Saya mikir, ini kapan selesainya? Tapi ini orderan harus dipenuhi. Jam sekian dikirim ya Pak Barnabas 600 donat. Waduh, ya udah begitu kan. Terus bikin. Anda tahu setelah semua selesai, tangan saya capek. Tapi nggak apa-apa. Hati senang. Bukan dari bawah.
hati senang karena semuanya selesai. Dan rupanya dengan itu semua selesai, semuanya berhasil. Tidak ada bantah. Saya kirim $600. Tepuk tangan buat Tuhan. Jujur, tapi habis itu Bu, mixernya rusak. Loh serius, rusak sampai mixernya. Dan sampai saya belum beli mixer lagi. Ya karena saya pikir, waduh, ini luar biasa kalau seperti ini. Saya butuh hikmat ya. Untuk nanti ke depan kalau memang diizinkan, saya harus beli mesin khusus untuk bisa tanpa harus pakai tangan. Ada yang pakai mixer mesin itu kan, jadi lebih efisien Bapak Ibu. Ya memang ini masih manual, tapi puji Tuhan di hari itu saya benar-benar menikmati keberhasilan. Ya, tiap hari orang minta donat. Ya, sampai saya posting di IG saya. Kalau Anda tidak percaya, silakan buka IG saya. King donat, ini nggak promosi. Itu saya share ke IG. Testernya. Iya, gambarnya. Ya, jadi ya saya kangen bikin donat lagi hari ini, tapi misalnya nggak ada. Tapi ya sudahlah. Yang penting saya mau share kepada Anda bahwa waktu itu saya berhasil oleh karena Tuhan. Jadi kalau Anda diurapi, Anda mengandalkan Tuhan, percayalah. Bahkan dengan bisnis yang sederhana, Anda diberkati. Amin. Serius. Mungkin tidak harus donat. Anda nggak usah tiru saya kalau memang nggak mau tiru saya nggak masalah. Anda pakai bisnis apapun juga. Kalau mau diurapi Tuhan, percayalah daganganmu, bisnismu diberkati. Bahkan hari ini sudah ada TikTok, ada apapun yang bisa membuat pemasaran itu lebih cepat. Ya, itu kalau sudah di video Pak, diginiin Pak, berapa detik masuk ke TikTok itu langsung viral. Dan kalau sudah viral, siap-siap untuk bikin orderan, makin tambah banyak, makin diberkati. Ya, dulu saudara, kalau Anda tahu toko roti Virgin itu pemiliknya anak Tuhan, itu belum seperti sekarang. Tapi kalau Anda lihat toko Virgin yang hari ini ada di kota Semarang, itu sudah di berbagai tempat. Itu anak Tuhan yang diberkati Tuhan karena memang dia mengandalkan Tuhan. Dulu hanya toko biasa Bu, tapi hari mereka diberkati luar biasa, bisa buka cabang di mana-mana. Dan hari ini toko Virgin, toko roti itu harganya bersaing dengan toko roti Swiss sekarang. Dulu murah, tapi sekarang harganya sudah hampir bersaing dengan toko Swiss yang sudah punya brand. Tapi percayalah, anak-anak Tuhan itu diberkati karena ada pengurapan dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir, pengurapan itu memampukan kita menjadi berkat. Amin. Yang pertama, pengurapan memampukan kita menjadi berhikmat. Yang kedua, pengurapan memampukan kita menjadi apa? Berhasil. Yang ketiga, pengurapan memampukan kita menjadi berkat. Mari Bapak, tolong yang baju putih kotak-kotak. Ya Bapak, dengan baru. Ya Bapak. Oke. Ya, tolong bacakan Daniel pasal 2 ayat 46 sampai 48. Daniel pasal yang ke-2. Daniel pasal kedua ayat 46 sampai dengan 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Wow, luar biasa. Kembali kita melihat Daniel ini, anak muda orang Yahudi di kerajaan Babel. Dia menjadi berkat di negara asing, di wilayah asing, di kerajaan asing. Saudara tahukah apa yang membuat Daniel ini menjadi orang yang spesial, yang luar biasa? Karena dia ada pengurapan. Kalau Anda diurapi, maka Anda akan seperti Daniel.
dimanapun kau bekerja, engkau akan selalu diberkati dan jadi berkat. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena memang Tuhan kita itu tidak pernah mendesain kita untuk kita itu menjadi batu sandungan kita. Tangkap ini baik-baik. Karena Tuhan itu mendesain kita supaya dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berdiri, dimanapun Tuhan mengutus kita ini jadi anak Tuhan yang jadi berkat. Dan Anda akan jadi berkat di kota Solo. Anda akan jadi berkat di tempat di mana Anda kuliah. Anda akan jadi berkat di mana Anda bekerja di kantor. Karena memang inilah yang Tuhan mau, kita menjadi berkat bagi semua orang. Matius pasal yang ke-5 ayat 16 katakan demikian, hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Inilah tujuan Tuhan. Inilah agenda Tuhan, supaya kita jadi terang, jadi berkat. Dan Tuhan mau di mana kita bekerja, kita jadi berkat. Dan itu butuh apa yang namanya pengurapan. Karena ketika engkau diurapi, maka engkau akan menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Dengan apa? Yang pertama, dengan kebaikan. Amsal 10 ayat 7, catat aja ayatnya. Orang yang benar itu memberi sebuah kenangan, katakan amin. Ya. Makanya kalau orang benar itu pasti hidupnya benar. Orang kalau benar, kelakuannya pasti benar. Orang kalau benar, maka dia akan melakukan hal-hal yang baik, katakan amin. Makanya kalau orang yang hidupnya benar, tidak heran dimanapun dia berada jadi berkat. Kenapa? Dia melakukan hal-hal yang baik. Kebaikan-kebaikan itulah yang ditabur bagi orang-orang di sekitarnya. Dan inilah tanda orang yang diurapi. Kebaikan-kebaikan itu membuat ia selalu dikenang oleh orang lain, katakan amin. Dan sehingga dimanapun kau berada, Tuhan mengurapimu dan engkau diberkati dan jadi berkat. Yang kedua, lewat kerajinan. Dengar baik-baik. Mari hari ini jangan jadi orang yang malas. Karena orang yang malas itu gak pernah diberkati dan tidak jadi berkat. Orang malas itu selalu bikin orang lain, bukan terus saja, bikin jengkel. Ya, coba Bu, Anda kalau punya anak, dia dari banyak game di tempat tidur, gak mau kerja, gimana Bu? Jengkel nggak? Jengkel. Ya, sudah umur 28 tahun, tapi kerjaannya handphone aja, gak pernah kerja. Ya, dengan bagaimana muda di tempat ini, kalau Anda sudah umur 21 tahun, Anda sudah dewasa. Anda harus berpikir bahwa Anda harus bekerja untuk mencari nafkah. Dan Tuhan mau kau menjadi anak muda yang rajin. Karena dengan kerajinanmu, maka kau akan diposisikan Tuhan di tempat-tempat yang terpenting. Nah, orang yang rajin itu pasti memberkati pimpinannya. Saya percaya kalau Anda jadi bos, Anda punya karyawan Pak yang rajin. Bosnya datang jam 10, Anda datang jam 9. Bosnya suka nggak? Oh suka. Saya punya anak buah, kalau datang kantor mesti setengah jam sebelumnya. Amin. Ibadah jam 6, datang jam berapa? 7. Ya. Ibu Kepala pasti akan senang kalau melihat cuma tempat ini. Ibadah jam 6, katanya jam berapa Bu? Jam setengah 6. Ya. Tadi saya datang jam setengah 6, masih tidak ada orang. Hanya satu Mas Samuel yang kecil-kecil di belakang. Tepuk tangan dulu buat Pak Samuel. Ini namanya rajin. Tak bisa senang. Setelah saya ketemu Mas Samuel, tiba-tiba anak-anak muda kumpul semuanya, Lewi dan lain-lainnya. Ternyata gereja ini dahsyat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Gereja ini luar biasa karena anak-anak mudanya semuanya melayani, semuanya bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya senang melihat mereka rajin-rajin. Ya, pertahankan itu. Bila kanan kiri, ojo malas. Ayo rajin. Sebagai berkat. Amin. Kalau Anda rajin itu pasti jadi berkat. Ya, orang kalau lihat Anda rajin pasti senang. Ya, nggak ada orang lihat orang rajin itu tambah jengkel. Tapi kalau Anda malas, pasti Anda akan jadi batu sandungan. Yang ketiga lewat apa? Karakter. Ya. Orang yang punya karakter rendah hati, Mazmur 37:9 itu bicara kerendahan hati. Mereka rendah
dan karakter. Orang kalau punya karakter hidupnya pasti jadi berkat, ya. Dikoreksi, mau mendengar, diberi nasihat, diikuti, dan direndah hati, pasti akan jadi berkat. Ya, makanya jadi orang Kristen jangan sombong. Bilang kanan kiri, jangan sombong. Rendah hati, punya karakter, pasti Anda akan diberkati dan jadi berkat. Ya, saya kalau ketemu, aku kalau ketemu yang itu orangnya rendah hati sekali. Amin. Aku kalau ketemu pasangan atau yang lainnya bapak itu, aku senang karena rendah hati. Jangan kau jadi orang baru aja sedikit punya kendaraan baru, sombongnya minta ampun. Jalannya sudah begini. Ya, jangan sombong Bapak. Tuhan cari karakter, Tuhan suka karakter, dan yang punya karakter diberkati. Amin. Oke, baca satu ayat tadi yang saya lupa. Yuk kita baca Mazmur 20 ayat 7 maksud saya tadi. Roh Kudus berikan saya hikmat. Yuk kita buka Mazmur 20 ayat yang ke-7. Baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Tangan kanan Allah itu membawa kemenangan. Makanya hari ini kita sudah belajar, ternyata pengurapan membuat kita berhikmat. Amin. Yang kedua, pengurapan membuat kita akan berhasil menikmati kemenangan, diurapi. Dan yang ketiga, pengurapan membuat kita akan menjadi orang-orang yang jadi berkat. Ingat, pagi ini penting diurapi Tuhan. Makanya pagi ini minta pengurapan tanpa terkecuali. Ada yang masih sekolah, ada yang masih muda. Hari ini siapapun kita minta diurapi, supaya dimanapun Anda bekerja, engkau diberkati, jadi berkat. Engkau diberi hikmat yang membuat engkau berbeda dengan banyak orang, sehingga mereka heran, kok sekarang kok beda? Oh ya, siapa dulu? Aku anak Tuhan yang diurapi Tuhan. Apapun yang aku lakukan, kasih karunia Allah, dan aku dibuat Tuhan berhasil. Katakan agar kita bersama-sama. Pemusik di dalam depan. Kita akan naikkan pujian refnya saja ya. Kita masuk refnya saja. Kita akan naikkan pujian ini. Lagunya Sari Cipulangkir, Rohmu yang hidup penuh ibu. Kita langsung masuk refnya saja ya. Buka hati untuk jalamu bersamamu di hidupmu. Akhir hari seluruh hidupku di hadapanmu.
kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kini kami percaya tanpamu kami tidak bisa buat apa-apa. Tapi kami yakin dari gereja GPI Depekan ini, umatmu yang sederhana, tapi kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami yakin perekonomian jemaat di tempat ini akan meningkat. Perekonomian jemaat di tempat ini akan hebat, akan diberkati, akan ada pelipat gandaan, akan ada peningkatan ekonomi, terjadinya terobosan-terobosan, terjadinya berkat-berkat alamiah, mereka diurapi, tangan-tangan yang diurapi, akan orang-orang yang berhasil, terhidup dan jadi berkat. Kami tangkap dengan iman, sekalipun kami menghadapi tantangan demi tantangan, tapi kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Kami akan tetap menjadi orang-orang yang diurapi, yang terus naik dan tidak turun. Kami akan terus mengalami apa yang namanya growing, pertumbuhan itu terjadi. Dan kami yakin gereja ini akan menjadi gereja yang diurapi, umat yang diurapi, generasi yang diurapi, anak-anak Tuhan yang diurapi, jadi berkat, hebat, dahsyat. Dalam nama Yesus, pekerjaan mereka diberkati. Hamba doakan di pagi ini, mari angkat kedua tanganmu yang punya pekerjaan. Hamba berdoa bagi mereka yang punya pekerjaan, baik mereka yang melakukan pekerjaan-pekerjaan secara mandiri, mereka yang buka bisnis sendiri. Tuhan memberkati mereka. Kami yakin pekerjaan mereka diberkati semuanya. Mereka bekerja di kantor juga diberkati. Akan ada peningkatan posisi, akan ada kenaikan gaji, akan ada promosi-promosi. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Akan menjadi. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya tahun ini tahun berkah buat kami. Dalam nama Yesus. Mari yang percaya dikatakan bersama-sama. Amin. Amin.
Kemudian pada hari Rabu untuk doa pagi via Jimit pada pukul 4.30. Bagi jemaat yang tidak bisa Jimit boleh datang ke gereja dan bergabung dengan keluarga Bapak Andi dan Bapak Dewi. Kemudian pada hari Jumat ada ibadah pujian penyembahan pukul 19, mengundang kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah pada hari Jumat ini. Kemudian hari Sabtu ada doa pagi via Jimit pada pukul 4.30. Kembali bagi jemaat yang tidak bisa Jimit bisa datang ke gereja. Kemudian untuk sore harinya ada latihan ibadah raya. Untuk latihan ibadah pagi pada pukul 18 sampai dengan 18.45. Kemudian untuk latihan ibadah sore pada pukul 18.45 sampai 19.30. Untuk minggu depan ada ibadah raya yang pertama pukul 6 pagi, kemudian ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi, dan kemudian ibadah raya yang kedua pukul 17. Ya, untuk ibadah sekolah minggu hari ini dengan tema jadi teladan dari Kejadian 41 ayat 38 sampai 40 yang mengundang Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak di usia sekolah minggu untuk bisa mengantar anak-anaknya bisa beribadah sekolah minggu pagi ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Yuli Triana tanggal 23 Juli, kemudian Saudari Rahel 24 Juli, adik Saleh tanggal 26 Juli, dan kepada Ibu Mika tanggal 25. Tuhan
hasil pekerjaan kami bukan hanya untuk keluarga kami. Kami ini Tuhan ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dan lebih-lebih lagi. Dan memberkati juga untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini. Tuhan terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Barnabas Winoyo Tuhan dengan hikmat dan berkat yang daripada Tuhan. Sehingga dimanapun hamba-Mu ini berada, baik di tempat pelayanannya sendiri di Semarang maupun juga di tempat-tempat lain, hikmatnya terus menjadi berkat dan nama-Mu yang dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati juga apa yang dilakukan dan dikerjakan. Tuhan membuat berhasil di segala jalannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Kalau ada di antara kami yang sakit, kiranya kuasa hidup dari Yesus yang menjamah dan menyembuhkan kami. Amin. Kalau ada di antara kami yang mengalami berbagai pergumulan, baik itu keluarga, sakit penyakit, ataupun masalah keuangan, Tuhan yang buka jalan sehingga kami mendapatkan jalan keluar pada waktunya. Kalau ada di antara kami juga yang mengalami berbagai masalah-masalah yang lain, Tuhan juga yang senantiasa campur tangan. Tuhan terus memberkati pelayanan-Mu di gereja-Mu di tempat ini, baik ibadah minggu maupun tengah minggu, ataupun ibadah-ibadah di tempat lain, di mana gereja-Mu di tempat ini terlibat. Tuhan terus campur tangan memberkati para pelayan Tuhan yang bertugas, sehingga semakin menjadi berkat apapun tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa buat Ibu Litriana. Kami berdoa buat Saudari Rafael. Kami berdoa buat adik Bisalel. Maupun juga kami berdoa buat Ibu Ikan yang berulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan hikmat kepada anak-anak ini. Berikan usia yang panjang untuk menikmati kebaikan Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati apa yang dilakukan dan dikerjakan. Untuk Tuhan membuat berhasil di segala jalannya. Terutama kami sejahtera surga, cinta surgawi boleh menjadi milik dari anak-anak ini, sehingga semakin menjadi berkat dan nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa buat pelebaran gedung gereja di tempat ini. Tuhan bercampur tangan, Tuhan memberkati sampai rencana apa yang ambil bagian, ambil alih juga semuanya ini Tuhan, sehingga waktu Tuhan segala yang dibutuhkan Engkau yang buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau yang pernah menolong banyak gereja. Engkau yang membuka jalan-Mu untuk gereja-gereja, bahkan tempat-tempat yang lain. Engkau juga sanggup membuka jalan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami juga doakan buat pemerintah dan bangsa kami. Kiranya Tuhan Kau terus selalu menemani kami, sehingga bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada di negeri ini. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Kau berkati Bapak Wakil Presiden dan juga seluruh kabinet menterinya. Engkau campur tangan dan memberkati. Demikian juga sampai di jajaran yang paling bawah, yaitu RT/RW. Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat perizinan gereja di berbagai tempat. Kami berdoa Tuhan Kau lapangkan jalan di dalam semua perizinan yang ada, sehingga akan banyak rumah-rumah Tuhan yang didirikan. Semakin banyak orang Kristen di Indonesia, bahkan mereka akan mengenal Tuhan dan memberitakan Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kedangatan Anda ke atas kedua tanganmu, terima akan berkat Tuhan di pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan menjadikan engkau berkat sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Mari percaya, katakan amin.